wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila Utami. Saya dari 10 TJKT 1 SMK Negeri 1 Ampel Gading. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang create, view, dan edit files. Pada materi kali ini saya akan membahas beberapa hal, yaitu yang pertama stdin, stdout, dan stdr. Yang kedua, pengenalan Vim. Yang ketiga, konfigurasi bootloader. Yang keempat, edit file dengan Vim. Yang kelima, edit file dengan Nano. Yang keenam, perintah more less. Yang ketujuh, perintah head tile. Langsung saja ke videonya. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu stdin. Nah, stdin ini singkatan dari standar input ya teman-teman. Standar input yaitu sesuatu yang kita masukkan atau kita input ke dalam Linux. Seperti kita masukkan perintah-perintah pada video sebelumnya. Selanjutnya terdapat stdout, yaitu singkatan dari standar output yang diberikan oleh Linux. Contoh ketika kita memasukkan perintah ls, maka akan diproses, kemudian akan memunculkan sebuah output isi file dari sebuah directory. Lalu ada stdr. stdr adalah singkatan dari standar error. Ketika kita mengetikkan ls, misalnya ketika kita mengetikkan ls pada file, sedangkan ls ini hanya bisa digunakan pada directory, maka dia akan menampilkan stdr atau standar error. Nah, di sini teman-teman langsung saja masuk ke aplikasi VirtualBox, lalu running Debian teman-teman. Nah, di sini teman-teman langsung saja pergi ke terminal. Kita coba ketikkan ls. Nah, di sini ls adalah standar input atau stdin. Kemudian direktori yang muncul itu adalah stdout atau standar output. Contoh dari stdr, pertama-tama saya akan membuat file dengan cara ketik command touch tax.txt. Lalu di sini saya akan memasukkan perintah cd task.txt. Nah, maka dia akan memunculkan output seperti ini. Nah, ini adalah yang disebut dengan stdr atau standar error. Jadi cd task.txt ini adalah standar input atau stdin. Nah, sedangkan yang di bawahnya ini adalah standar error atau stdr. Kemudian saya akan memberitahukan bagaimana cara menyimpan output pada suatu file. Caranya kita ketikkan ls, ls tanda lebih dari, lalu show.txt. Nah, di sini saya memberikan input ls, maka outputnya nanti akan tersimpan pada show.txt. Walaupun di sini show.txt belum ada ya. Kemudian kita akan coba
lihat apakah file show.txt nya ada. Kita ketikkan ls. Nah, di sini akan otomatis terbuat ya teman-teman. Sekarang kita coba lihat, karena tadi saya memberikan input ls, yang mana pasti dia akan memperlihatkan isi dari directory home. Namun output seperti desktop, download, pictures, public, dan lain-lain akan ditampilkan pada show.txt. Kita coba caranya dengan menggunakan command get show.txt, lalu enter. Nah, ini adalah perintah yang digunakan untuk melihat isi file. Lalu saya akan membuat directory dengan perintah mkdir. Kita ketikkan mkdir tes 12, lalu enter. Kemudian saya akan membuat file di dalam tes 12 ini dengan cara kita ketikkan touch tes 12 slash isi tes.txt, lalu kita enter. Nah, tes 12, maka dia akan memunculkan file isi tes.txt yang tadi sudah saya buat ya teman-teman. Di sini saya bisa membuat output tersebut tersimpan pada file di sini. Saya ketikkan ls tes 12 slash bidari show.txt, lalu enter. Kemudian kita lihat pada show.txt dengan perintah get show.txt, lalu enter. Nah, di sini terlihat bahwa outputnya sudah tersimpan ke dalam filenya. Tapi kenapa output yang sebelumnya itu hilang? Karena kita hanya menggunakan tanda lebih dari satu saja. Agar output sebelumnya tidak hilang, teman-teman bisa menggunakan tanda lebih dari itu 2 kali. Kita langsung saja ketikkan ls tes 12 plus lebih darinya 2 kali show.txt, enter. Kemudian get show.txt, lalu enter. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwa output yang sebelumnya sudah muncul dan juga output yang sekarang juga tertampil di sini. Ini merupakan software yang digunakan untuk mengedit atau memodifikasi file pada Linux. Oke, langsung saja kita praktekkan. Di sini saya akan ketik v lalu tab. Nah, di sini terdapat v. Pada defaultnya seharusnya di sini tidak ada Vim. Jadi teman-teman harus menginstal Vim terlebih dahulu, dan di sini juga terdapat V. V itu sama seperti Vim, namun ini merupakan model pembaruan V. Di sini karena saya sudah menginstal Vim, jadi saya tidak perlu menginstal lagi. Teman-teman yang belum menginstal Vim, teman-teman bisa masuk ke root dulu dengan perintah su, lalu masukkan password.
Lalu di sini teman-teman ketik perintah apt -get spasi install spasi vim. Nanti teman-teman akan dikonfirmasi apakah teman-teman ingin melanjutkan instalasi tersebut. Nanti bisa ketikkan Y lalu enter. Kemudian teman-teman bisa kecilkan layarnya. Lalu di sini teman-teman klik yang kaset, yang berbentuk kaset. Nah, lalu di sini seharusnya itu tidak menyala ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa klik kanan. Nah, lalu masukkan file ISO yang teman-teman gunakan pada Debian ini. Kita full screen-kan lagi. Jadi ketika kalian telah menginstal, lalu kita power off kan Debian-nya. Kita power off. Jadi ketika teman-teman mematikan virtual mesinnya, ketika teman-teman running lagi, dia akan meminta kita untuk penginstalan ulang. Karena seluruh proses instalasi pada Linux itu terdapat pada DVD. Di sini kita bisa melakukan konfigurasi dengan klik setting. Lalu sistem. Di sini terdapat hard disk pada barisan ketiga. Dan yang paling atas terdapat floppy. Sehingga ketika kita running Debian-nya, maka dia akan menjalankan yang DVD terlebih dahulu, yang membuat kita harus menginstal ulang. Di sini kita bisa klik, lalu kita turunkan ke nomor 2. Lalu hard disknya kita naikkan jadi yang paling atas. Kemudian kita running lagi. Lalu klik OK. Kemudian kita running lagi. A few moments later. Oke, sekarang kita sudah bisa masuk ya teman-teman tanpa menginstal ulang. Langsung saja kita praktekkan. Nah, saya akan ls terlebih dahulu. Di sini terdapat file tax.txt. Kita ketikkan cat tax.txt, lalu enter. Nah, di sini masih kosong ya teman-teman. Jadi di sini saya akan coba membuat tax.txt ini terdapat tulisan ataupun huruf dengan menggunakan vim. Caranya kita ketikkan vim tax.txt lalu enter. Komen ini digunakan untuk mengedit tax.txt ini menggunakan software vim. Nah, di sini saya belum bisa melakukan apapun. Jadi untuk bisa memasukkan huruf, kita bisa klik huruf I untuk masuk ke mode insert terlebih dahulu. Oke, sekarang kita sudah masuk ke mode insert. Nah, di sini saya akan menuliskan sesuatu. Saya akan menuliskan halo 1, halo 2, halo 3. Untuk save atau keluar dari vim ini, teman-teman harus mematikan mode insert terlebih dahulu dengan cara teman-teman klik escape. Sekarang kita sudah keluar dari mode insert. Nah, sekarang kita bisa mengesave-nya dengan cara kita klik titik 2 lalu W, yang artinya wait, atau biasanya orang-orang mengkombinasikannya dengan key. Lalu kita klik tanda seru.
yang nantinya dia akan menyimpan sekaligus keluar dari Vim. Lalu kita enter. Nah, sekarang kita sudah keluar dari Vim ya teman-teman. Lalu kita coba masukkan perintah cat task.txt. Lalu enter. Nah, di sini terdapat tulisan yang tadi sudah saya buat di Vim. Kemudian klik titik 2. Nah, lalu jika teman-teman tidak ingin menyimpan perubahan tersebut, teman-teman bisa mengklik titik 2 lalu key saja, tidak perlu ada W-nya. Karena W atau W ini fungsinya untuk menyimpan perubahan tersebut. Jadi jika teman-teman tidak ingin menyimpan perubahan tersebut, teman-teman bisa mengetikkan perintah titik 2 key tanda seru tanpa ada W, lalu enter. Nah, sekarang kita coba masukkan cat task.txt, lalu enter. Nah, di sini halo 4-nya tidak tersimpan ya teman-teman. Yang ada hanyalah halo 1, halo 2, dan halo 3. Kalian bisa langsung masuk ke terminal, lalu saya akan ketikkan ls. Kemudian saya akan membuat file baru dengan touch dengan nama jth.txt. Nah, untuk mengedit file dengan nano, kita harus masuk ke mode root terlebih dahulu. Dan cara kita ketikkan su, lalu enter, lalu masukkan password. Kemudian kita masuk ke dalam rootnya dengan perintah cd /root, lalu enter. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam nano dengan cara ketikkan perintah nano jth.txt, lalu enter. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam nanonya. Misalkan di sini saya akan ketikkan contoh 1, enter, contoh 2, enter, contoh 3. Seperti ini. Lalu untuk mengesave-nya, teman-teman bisa menggunakan ctrl plus x plus y, lalu enter. Ketika saya ketikkan jth.txt, maka dia akan menampilkan output yang saya buat tadi, yaitu contoh 1, contoh 2, dan contoh 3. Oke, jadi teman-teman bisa langsung masuk ke terminal. Kemudian saya di sini akan melihat isi file dari bootlock, yang mana bootlock ini berada di dalam direktori log. Untuk melihatnya, kita harus masuk terlebih dahulu ke dalam root. Kita ketikkan su, lalu masukkan password, lalu cd / kemudian kita ketikkan cat /var log/boot.log, lalu enter. Nah, di sini dia akan menampilkan secara keseluruhan ya teman-teman, yaitu informasi booting ketika kita masuk ke dalam Debian. Selanjutnya, jika kita ingin melihat tampilan awalnya saja, kita bisa menggunakan perintah more /var
slash log slash boot dot log, lalu enter. Nah, di sini dia akan menampilkan bagian awalnya saja. Jika kalian ingin menampilkan halaman selanjutnya, itu bisa dengan menggunakan spasi. Dia akan menampilkan output satu baris. Untuk keluar, teman-teman bisa ketikkan key, nah, juga bisa menggunakan command less slash var slash log slash boot dot log. Fungsinya sama seperti more ya teman. Merupakan perintah yang digunakan untuk melihat tampilan awal dari output, sedangkan tile ini digunakan untuk melihat tampilan akhir dari output. Oke, kita masuk ke root terlebih dahulu dan ketikkan perintah su lalu masukkan password. Kemudian saya akan ketikkan cd slash, lalu saya akan ketikkan head spasi slash var slash log slash boot dot log, lalu enter. Maka dia akan menampilkan sisi akhir dari outputnya seperti ini. Kemudian di sini kita juga bisa menentukan output berapa baris yang kita inginkan. Misalnya di sini saya ingin output dari bootlock ini hanya 5 baris saja. Caranya kita ketikkan head min n spasi 5 spasi slash var slash log slash boot dot log, lalu enter. Nah, jadi dia akan menampilkan outputnya hanya 5 saja. Bisa kita hitung 1 2 3 4 5. Kemudian saya juga akan coba tile. Kita ketik tile spasi into u spasi slash var log boot dot log, lalu enter. Nah, di sini dia akan menampilkan 7 baris. Hope you do.